apa, tapi yang salahnya ini Judai. Jadi di situ kesalahan Sadbor. Mudah-mudahan untuk Sadbor lekas selesai masalahnya, bisa kembali lagi beraktivitas dengan warganya. Saya sebagai tanda. Hola netizen yang tercinta, polisi telah menetapkan Gunawan Sadbor sebagai tersangka terkait promosi judol. Saat ini Gunawan Sadbor telah ditahan di Polres Sukabumi. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri mengatakan Gunawan ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan promosi judol melalui siaran langsungnya. Sebelum ditetapkan jadi tersangka, Gunawan sempat membantah terlibat dalam promosi judol. Melalui akun TikToknya, ia menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan akun-akun yang terafiliasi judol. Gunawan bahkan mengklaim telah berupaya memblokir akun-akun TikTok yang diduga terafiliasi judol. Namun hal tersebut tidak bisa dibendung. Video Gunawan Sadbor viral. Ia biasanya melakukan live joget TikTok selama 4 jam per hari. Berdasarkan pengakuan sang istri Neneng, penghasilan yang didapat dari joget TikTok tersebut bisa mencapai Rp400.000 sehari. Angkanya bahkan bertambah menjadi Rp4 juta setelah sejumlah warga bergabung ke live joget di Sadbor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beres habis, Lipe solusinya. Diperiksa ya promosiin judol. Kemarin mana? Tapi gacor kali anti rungkat. Padahal baru aja klarifikasi. Katanya nggak ada kerjasama sama judol. Diperiksanya kencang kali baru mata ini berkedip sedikit udah langsung kena bawa kau. Tapi mantap juga FYP ku sekarang. Kalau nggak asik video sama live-nya itu lewat-lewat aja terus. Semak kali. Satu akunnya ku blok, yang lainnya muncul. Sama pula semua kontennya itu. Tapi memang bagus kan setelah orang itu diperiksa, nggak ada lagi orang itu live. Beras habis, promo link solusinya. Wadadaw. Baru-baru ini ya, akhir-akhir ini viral mengenai Sadbor. Sadbor, kamu mau mengelak pun, mau kau ajak orang sekampung, se-RT, se-RW buat ngomongin kalau kau nggak promosi. Jelas-jelas di video rekaman itu kau mempromosikan. Abis ini beras lu nggak habis lagi, Sadbor. Tapi kamu dapat beras gratis. Bener sih, kemarin dapat gift banyak. Tapi aku bingung nih guys, yang bakal kena ini siapa? Yang bakal ketangkep? Orang sekampung, se-RT, atau cuma dia aja? Itu aja. Sadbor, kenapa Sadbor? Kepangs lu, Sadbor. Bor, set banget lu, Bor. Lagian sih udah dibilangin, kan udah bikin gua yang tentang judol si siapa namanya, si Katak Bijer. Lu lagi ikut-ikutan, awek-awek, masuk ketang awek-awek. Udah cari kerja, dibilang kerja yang halal-halal aja nggak sih? Lu live kan udah dapat duit banyak, kagak usah live judi online. Kocak banget. Udah botak kan? Udah pas dah. Ya kalau ditanya kasihan atau enggak ya jelas enggak kasihan. Kalau memang dia salah ya harus ditangkap gitu. Yang salah di sini sekali lagi aku tekankan itu bukan aktivitas jogetnya yang sering dibenci banyak orang gitu ya, dianggap ngemis lah dan lain sebagainya. Kalau aku sih gak menyalahkan dari segi kegiatan dia untuk berjoget-joget gitu, tapi yang lebih aku salahkan itu ya dari ketika dia mempromosikan judi online. Sebenarnya banyak sih kasus-kasus seperti ini yang secara soft mungkin untuk berusaha mempromosikan judi online dengan kasus para gift atau spender gitu. Makanya jarang real spender di TikTok gitu yang nggak ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Jadi seringkali itu ya dimanfaatkan untuk mempromosikan judol-judol dan juga ya berbagai macam hal-hal negatif dan lain sebagainya, itu sering menyerang live seperti ini. Cuman pertanyaannya kan biasanya itu kalau di live room lain-lain itu paling cuman disebut aja terima kasih udah ngasih gini-gini, tapi nggak sampai di level seperti Sadbor yang aku lihat ada banyak potongan klip videonya yang bilang kalau ya ini gacor harus main ke situs ini kali ini. Nah itu yang salahnya itu di situ, dia mempromosikan judi online. Mungkin entah karena ketidaktahuan atau mungkin bisa jadi ya dia tahu dengan sadar, tapi karena dia ingin mendapatkan intensi untuk mendapatkan gift yang lebih banyak, makanya dia melakukan hal itu. Dan aku juga nggak pernah membenarkan untuk kegiatan dia yang mempromosikan situs-situs judi online. Tapi kalau dalam konteks dia juga dan lain sebagainya menghibur, ya menurut aku sah-sah aja untuk dilakukan gitu. Kalau nggak suka ya tinggal di skip. Cuma kan banyak orang yang mengkotak-kotakan bahwa katanya itu kalau orang-orang yang melakukan kegiatan juga seperti ini tuh ya dianggap sampah, mengemis dan penganggur dan sebagainya. Dan menurut aku tuh sah-sah aja, karena ya orang mencari hiburan itu beda-beda referensi hiburannya, dan dia melakukan itu untuk menghibur orang. Yang menurut aku ya sah-sah aja gitu. Kalau menurut kalian gimana?
Coba di komen-komen. Halo Sadbor, dimanapun kau berada, sahabat saya, rekan saya yang kita sama-sama berjuang. Saya tahu juga perjuangan Anda bersama saya dulu. Ini saya sebagai host, kadang yang namanya juda-juda itu masuk juga. Tapi saya nggak terlalu menyebutkan secara detail sampai gacor gini, enggak guys. Karena itu pasti jatuhnya itu promosi. Tapi si Sadbor ini nggak salah, yang salah itu karyawannya. Karena karyawannya terang-terangan mengatakan gacor anti rungkat itu udah termasuk ke dalam golongan mempromosikan. Dan si pihak Judai ini malah mengunggah video dari tim Sadbor tadi yang mengatakan seolah-olah mempromosikan Judainya. Dari situlah Sadbor itu dijerat dengan kesalahan mempromosikan Judai. Tolonglah untuk kalian yang lawyer ataupun pengacara, tolonglah Sadbor. Dia ini nggak tahu loh. Saya yakin 100% beliau nggak tahu. Itu sebenarnya ungkapan terima kasih aja. Itu tidak unsur kesengajaan. Jadi untuk Sadbor semoga masalahnya cepat selesai. Lain kali berhati-hatilah dalam mempromosikan orang. Memang kadang kita kalau di-give orang itu kita mengucapkan terima kasih. Contoh dia dari jualan apa, dagangan apa, tapi yang salahnya ini Judai. Jadi di situ kesalahan Sadbor. Mudah-mudahan untuk Sadbor lekas selesai masalahnya, bisa kembali lagi beraktivitas dengan warganya. Saya sebagai teman Anda, Ayah Joget, akan mengikuti perkembangan Anda lah Sadbor, oke? Semangat untuk Sadbor dan timnya ya. Insya Allah segala masalahnya bisa diselesaikan. Dari kasus Sadbor kita bisa banyak belajar guys. Yang pertama, ada banyak orang-orang yang nyinyirin si Sadbor, ya, terutama dengan kata-kata viralnya Sadbor itu, beras habis, joget. Itu menjadi nyinyiran banyak orang di TikTok. Banyak orang yang iri hati dengan kesuksesan Sadbor yang mengatakan kalau beras habis kerja jangan joget, kalau beras habis kerja jangan live. Kalian pikir si Sadbor dan kawan-kawannya itu live sambil joget itu nggak kerja? Itu kerja. Apa bedanya sih teman-teman di TikTok ini yang nge-live joget kemudian disawer orang, ya? Apa bedanya? Orang-orang yang di TikTok ini nge-live joget ya, kemudian ada orang-orang baik yang menghargai karya mereka, hiburan mereka dengan cara menyawer. Apa bedanya karir, kerjaan dari teman-teman yang ada di TikTok yang live joget ini dengan para dancer? Apa bedanya? Apa bedanya saya tanya? Para dancer di luaran sana juga mencari duit dengan cara joget. Cuman bedanya mereka tidak joget di TikTok, mereka joget mungkin di televisi, mungkin di panggung, mungkin di pentas-pentas, kemudian dihargai dengan bukan cara disawer, tapi dengan cara diberi bayaran atau gaji. Apa bedanya? Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap hina, jangan anggap rendahan kalau ada orang-orang yang berkarir live joget di TikTok. Kalau Anda nggak mau nyawer, nggak apa-apa, tapi jangan nyinyir, jangan menghina, jangan merendahkan orang-orang yang berkarya dengan cara joget di TikTok. Joget itu tidak melanggar hukum. Jadi jangan kau anggap rendah. Kalau kau anggap rendah orang-orang yang live joget di TikTok, berarti sama dengan kau anggap rendah orang-orang yang joget-joget di luar itu, di panggung, di televisi. Itu berarti sama rendahnya dengan orang-orang yang live joget di TikTok. Pikir, pakai otak. Jangan karena kau iri hati dengan rezeki orang lain yang live joget di TikTok, kamu anggap rendah, kamu anggap remeh, kamu hina-hina, kamu nyinyirin orang-orang yang joget di TikTok. Jangan. Yang joget di TikTok bukan hanya Sadbor, banyak yang live joget. Dan itu menurut saya mulia, gitu loh. Jangan dinyinyirin, jangan dihina-hina, jangan direndahkan.
Mereka nggak maling, mereka nggak mencuri, mereka tidak melanggar, mereka tidak korupsi, tidak melanggar hukum, nge-live joget di TikTok. Kalau Anda tidak mau nyawer, jangan nyinyir. Malu, udah nggak nyawer, nyinyir. Malu, ya? Oke? Salam hormat dan salam harga menghargai sesama, istilahnya sesama pekerjaan, sesama karir, ya. Hormati orang lain, maka kau juga akan dihormati.